Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ye Xiaolei terus mendekat hingga 10 meter, 9 meter, 8 meter, dan 7 meter. Ye Xiaolei secara perlahan terus mendekati Kaisar Dewa Iblis. Seolah-olah dia takut untuk menakutinya, Kaisar Dewa Iblis hanya berdiri di tempatnya dengan tangan kanannya yang terulur, dan menunggunya dengan tenang. 5 meter. Hanya 5 meter yang memisahkan mereka sekarang. Jika Ye Xiaolei mengambil 2 langkah lebih jauh, Kaisar Dewa Iblis akan dapat menggenggamnya. Saat ini, dia tampak lebih kehilangan dari sebelumnya, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Mungkin dia bahkan telah memasuki kondisi kesadaran yang berbeda. Dia mengambil 1 langkah ke depan, dan jarak mereka menjadi semakin dekat. Kegembiraan sudah mulai muncul di kedalaman mata Kaisar Dewa Iblis. Pada tingkatan kultivasinya, keinginannya sangat sedikit, tetapi menjadi dewa sejati adalah tujuan terbesarnya. Itu bahkan akan memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari rasa sakit, karena serangan balik dari dewa. Akibatnya, emosinya yang sebenarnya muncul di matanya. Namun, pada saat itulah jantung Kaisar Dewa Iblis berdetak kencang. Secara naluriah, dia melangkah maju dan meraih Ye Xiaolei dengan tangan kanannya. Pada saat itulah pandangan Ye Xiaolei yang hilang tiba-tiba benar-benar menghilang. Itu tiba-tiba saja dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Sosok putih transparan muncul di depan Ye Xiaolei tanpa peringatan apapun, dan dia bahkan memiliki aura khusus dari kehidupan Ye Xiaolei. Kaisar Dewa Iblis jelas-jelas hanya meraih sosok tembus pandang itu. Apa yang dia tangkap adalah tinjunya. Cahaya gemilang yang tak terlukiskan tiba-tiba melonjak dari dada sosok itu. Kaisar Dewa Iblis hanya merasa kalau dia sedang menghadap ke langit berbintang yang tak terbatas, di mana setiap bintangnya itu bersinar seterang mungkin. Cahayanya tak ada habisnya, dan kekuatan besarnya seakan-akan telah menerangi semua kegelapan yang dimilikinya. Karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Kaisar Dewa Iblis telah lengah karena dia dekat dengan apa yang dia inginkan begitu lama, Kaisar Dewa Iblis pada akhirnya tidak dapat melawannya. Dia hanya melepaskan tinjunya, dan menyilangkan tangannya di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Cahaya putih yang kuat bersinar, dan membentuk bola cahaya putih besar di antara sosok itu dan Kaisar Dewa Iblis. Prasasti ungu mengalir di atas lengan menyilang Kaisar Dewa Iblis, dan kegelapan yang murni tidak menyerah sama sekali. Itu benar-benar memblokir serangan dari cahaya keabadian sepenuhnya. Karena tidak ada jalan ke depan, cahaya putih hanya bisa melonjak ke atas, cahaya itu melesat lurus ke atas, dan pada dasarnya menabrak segel Kaisar Dewa Iblis dengan segera. Dengan ledakan besar, dan dengan cepat menyebar keluar di bawah segel. Bahkan dengan kekuatan besar Kaisar Dewa Iblis, sebagian besar segelnya benar-benar retak. Retakan segera menyebar dengan cepat, dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Sekarang, Kaisar Dewa Iblis bisa melihat sosok putih itu dengan jelas. Dia adalah seorang pria yang ditutupi baju besi putih tembus pandang. Dia mengenakan mahkota di kepalanya, dan wajahnya tertutup topeng. Aura yang kuat benar-benar menekannya ke titik di mana rasa dingin menjalar di punggungnya. Aspek yang paling menakutkannya adalah kekuatan domain dari lawannya. Kaisar Dewa Iblis telah mengembangkan kekuatan kegelapannya secara ekstrim, itu tidak hanya murni dan luas, ia juga memiliki tekanan yang tak tertandingi. Namun, melawan cahaya putih itu, kegelapannya gagal mendapatkan keuntungan sama sekali. Ia sebenarnya tampak sedikit terkejut, itu sudah jelas, ini adalah perbedaan antara level pada domain mereka. Mata Kaisar Dewa Iblis dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, aku jelas-jelas telah mengetahui semua kekuatan manusia. Namun, sejak kapan manusia memiliki pusat kekuatan besar seperti ini? Bahkan Kapten Pembasmi Dewa Iblis, Chen Zidian, tidak sekuat orang ini. Pikir Feng Xiu. Dengan pedang tembus pandangnya yang besar ditempatkan horizontal di antara mereka, sinar matahari tiba-tiba tampak redup. Siang hari sepertinya telah digantikan oleh malam hari. Kaisar Dewa Iblis, ya, kita akhirnya bertemu lagi. Mungkin lain kali kita bertemu, itu ketika kita akan memutuskan pemenangnya, ucap Long Hao Shen. Suara yang jelas dan akrab segera terdengar. Kaisar Dewa Iblis bergidik tak percaya. Dia bahkan lupa untuk menyerang. Kamu, Kaisar Dewa Iblis menatap manusia kuat itu tepat di depannya dengan sangat terkejut.
Bahkan beberapa keheranan muncul di matanya. Dia bahkan tersandung saat kembali secara naluriah. Bukankah orang yang tiba-tiba muncul di hadapan Ye Xiaolei dan menariknya kembali dari kegelapan adalah orang yang memiliki tahta ilahi keabadian dan penciptaan, ketua pertama dari Persatuan Kuil, dan kesatria kemuliaan dan kepemimpinan ilahi, Long Haoshen. Merasakan bahaya dari Ye Xiaolei, Long Haoshen segera bergegas setelah berurusan dengan upaya Hao Iwei untuk membunuh Knight of Judgment of the Dead dan Li Qing. Bepergian melalui ruang masih membutuhkan beberapa waktu, apalagi dengan faktanya bahwa Long Haoshen berada di dunia lain, itulah sebabnya hal itu sedikit menundanya. Untungnya, pelipatan ruang saat dia bepergian tidak dapat mengancamnya, dengan kultivasinya dan perlindungan dari tahta ilahu keabadian dan penciptaan. Ye Xiaolei sebenarnya telah merasakan hubungannya dengan Long Haoshen sejak lama. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan Long Haoshen. Meskipun dia hanya bisa merasakan kekuatan jiwa Long Haoshen, dia mengerti bahwa kekuatan jiwanya memiliki hubungan yang erat dengan kultivasinya. Akibatnya, ketika Ye Xiaolei perlahan-lahan mendekati Kaisar Dewa Iblis, dia akhirnya tidak terbujuk, dan juga tidak tersesat. Itu sebenarnya hanya untuk membodohi Kaisar Dewa Iblis, dan memberi Long Haoshen cukup waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Long Haoshen masih berhasil tepat pada waktunya. Saat dia muncul, Ye Xiaolei hanya merasakan bahwa dia menjadi lemah. Dia telah berhasil mengusir Demon God Emperor. Dia benar-benar berhasil mengusir Demon God Emperor. Meskipun Kaisar Dewa Iblis tidak siap, berapa banyak orang yang tidak dapat melakukan hal seperti itu di dunia ini? Pikir Ye Xiaolei. Hei, ini aku, kata Long Haoshen. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya, dan perisai siput Dewa Matahari dan Bulan muncul di hadapannya, saat perisai itu bersinar dengan cahaya 9 warna. Saat Long Haoshen tumbuh, orang yang paling dia takuti tanpa ragu adalah Kaisar Dewa Iblis. Bahkan dengan semua Raja Mayat hidup dari dunia Hao Iwei jika digabungkan, dia tidak menganggap mereka terlalu berbahaya seperti Kaisar Dewa Iblis. Akibatnya, setelah dia memukul mundur Kaisar Dewa Iblis, dia menggunakan kekuatan batu suci matahari dan bulan tanpa ragu-ragu, hanya untuk melepaskan kekuatan alat ilahi super dari perisai siput matahari dan bulan. Kaisar Dewa Iblis mengalami kekacauan batin. Dia tidak pernah berpikir bahwa, masalah yang baru saja dia renungkan sebelumnya, itu akan terjawab sekarang di sini. Long Haoshen masih hidup. Dia sebenarnya masih hidup, gumam Feng Xiu. Dari auranya dan baju besi menakjubkan yang dia kenakan, Kaisar Dewa Iblis dapat mengatakan bahwa, dia tidak berada di bawah kendali ahli nujum. Apalagi, kekuatan yang ia tunjukkan bahkan membuat Demon God Emperor merasa terancam. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kaisar Dewa Iblis bertanya dengan bingung. Baginya, kematian Long Haoshen tampaknya lebih penting daripada mengambil kedewaan dari Ye Xiaolei. Long Haoshen menjawab dengan acuh tak acuh. Mengapa juga aku harus mati? Kamu sudah membunuh aku sekali, tapi aku percaya, kalau kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan hal itu, aku percaya dalam waktu dekat ini, kita akan bertemu sekali lagi di medan perang. Ketika itu terjadi, aku pasti akan meminta bimbingan dari Yang Mulia, selamat tinggal, jawab Long Haoshen. Saat dia mengatakan itu, cahaya 9 warna segera meletus dari perisai siput matahari dan bulan, dan menyerang Kaisar Dewa Iblis sebagai seberkas cahaya yang menyilaukan. Meskipun kekuatan terbesar Divine Snell Shield of Sun and Moon hanya bisa dilepaskan saat senja atau fajar, ia mampu menandingi serangan terkuat Divine Throne of Eternity and Creation, ketika ia melepaskan serangannya sebagai alat ilahi super karena akumulasi kekuatannya. Kaisar Dewa Iblis meraung. Kamu tidak akan bisa pergi. Teriak Feng Xiu. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan tulisan aneh muncul di tinjunya. Setelah itu hanya mengenai cahaya 9 warna dari alat ilahi super dengan cara yang begitu berani. Terjadi ledakan hebat, bang. Segel Kaisar Dewa Iblis segera hancur di bawah ledakan yang mengerikan ini, karena kekuatan mengerikan itu pada dasarnya telah membuat seluruh hutan menjadi terang. Namun, alat ilahi super hanyalah alat ilahi super. Kaisar Dewa Iblis sangat kuat, tetapi dia masih kalah sedikit dalam ledakan itu. Tubuhnya terlempar ribuan meter jauhnya, sementara Long Haoshen dan Ye Xiaolei benar-benar menghilang dari pusat ledakan itu.
Kaisar Dewa Iblis samar-samar melihatnya, bahwa ketika cahaya 9 warna terlempar ke arahnya, bola cahaya hijau terbang keluar dari tubuh Long Hao Shen dan menyelimuti Ye Xiaolei. Setelah itu, dia menghilang. Long Hao Shen melintas dengan cahaya ungu, dan segera menghilang sebelum tabrakan itu terjadi. Dia telah pergi dengan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Gagal menjadi dewa di ambang kesuksesannya, itu tidak terlalu memengaruhi Kaisar Dewa Iblis. Dampak terbesar pada dirinya, sebenarnya itu datang dari penampilan Long Hao Shen. Ketika semua denyut energi spiritual mereda sepenuhnya, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menemukan, bahwa dia benar-benar merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Long Hao Shen masih hidup. Apakah itu berarti Austin Griffin juga masih hidup? Apakah Austin Griffin menghidupkannya kembali? Tidak, itu tidak mungkin. Kekuatan yang baru saja dia gunakan tidak ada hubungannya dengan Austin Griffin, gumam Feng Xiu dengan stres. Tapi dia baru menghilang selama beberapa tahun, jadi bagaimana mungkin kultivasinya menjadi begitu kuat? Apakah zirahnya itu adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang tidak pernah mengenali siapapun dari kuil kesatria? Dan perisai itu, seharusnya juga merupakan alat ilahi super, gumam Feng Xiu dengan stres. Dengan dua alat ilahi super, Long Hao Shen benar-benar memiliki hak untuk menantangnya. Kaisar Dewa Iblis menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia perlu berpikir. Dia perlu berpikir dengan hati-hati. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Southern Mountain Pass. Dia sudah bisa merasakan bahwa pusat kekuatan besar manusia telah menemukan gangguan di sini, dan sedang menuju ke tempat ini. Jika dia mendapatkan Ye Xiaolei, mungkin dia bisa membunuh semua manusia yang datang ke sini, karena dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak mau membuang-buang waktu sekarang. Dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya ungu melayang di hadapannya dengan tenang. Dengan sekejap, Kaisar Dewa Iblis memasuki berkas cahaya ungu, dan mulai melintasi ruang dan waktu. Dibandingkan dengan kepanikan yang dirasakan Kaisar Dewa Iblis, Ye Xiaolei saat ini mengalami sesuatu yang sama sekali berbeda, karena dia menemukan dalam keterkejutannya bahwa, dia benar-benar datang ke tempat yang mirip dengan surga ilusi, di mana ada sebuah dunia yang tidak pucat jika dibandingkan dengan daya hidup. Rerumputan membentuk seperti karpet hijau di tanah, saat pepohonan berdiri sebagai hutannya. Aura kehidupan yang bisa dia lihat langsung dengan matanya, itu mengalir melalui tanaman hijau yang tak terbatas. Mendarat di tanah, Ye Xiaolei merasakan bahwa semua tanaman di sekitarnya sepertinya sedang menyapanya, dan itu yang membuatnya agak senang dan terkejut. Terlepas dari di mana tempat ini berasal, dia merasa sangat intim. Aura alam ini telah membuatnya segera menjadi bagian darinya. Sebagai dewa yang ditinggalkan Dewi Alam di dunia manusia, dia pada dasarnya adalah bagian dari Dewi Alam. Meskipun ini adalah tempat yang berbeda, aura kehidupannya tetaplah sama. Selamat datang di dunia Eastern, gadis kecil yang manis. Sebuah suara kasar terdengar. Setelah itu, sosok hijau muncul dari seberkas cahaya hijau, dan segera tersenyum padanya. Sosok hijau itu sebenarnya memiliki tinggi yang sama dengan Ye Xiaolei. Ye Xiaolei bisa merasakan kekuatannya, dan dia juga bisa merasakan aura kehidupan yang padat darinya. Hah, dunia Eastern, apakah ini dunia lain? Ye Xiaolei bertanya dengan heran. Apakah ini alam yang sepenuhnya milik alam? Raja Eastern mengangguk, kamu bisa menyebutnya dunia lain. Aku sangat menyukai auramu. Ini sangat mirip dengan aura tuanku. Ini jauh lebih lemah, tapi lihat, semua yang ada di sini sangat menyukaimu. Aku adalah Raja Eastern, penguasa tempat ini. Anda dipersilakan untuk tinggal. Raja Eastern benar, kamu dipersilakan untuk tinggal di sini, ucap Long Hao Shen. Dengan sekejap, Long Hao Shen muncul di samping Ye Xiaolei setelah melepaskan armornya. Dia menatapnya dengan lembut. Ye Xiaolei menatap Raja Eastern, sebelum melihat Long Hao Shen. Di mana ini? Tanya Ye Xiaolei. Long Hao Shen menjawab, ini adalah alam keabadian, tempat ini berada di dalam tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan alam ini bisa disebut dengan dunia Eastern. Hanya ada aura alam dan kehidupan di sini, aku pikir kamu akan menyukainya, jawab Long Hao Shen. Ye Xiaolei mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Shen. Dia berkata dengan lembut, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap Ye Xiaolei. Long Hao Shen tersenyum sebelum menjawab. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu.
Jika bukan karena bantuanmu, setidaknya aku sudah mati 2 kali. Apakah itu ketika CR dikepung saat dia terbangkitkan, atau ketika aku dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, itu semua karena bantuanmu yang membuat kami berhasil bertahan hidup. Khususnya dengan waktu yang terakhir, jika bukan karena bimbingan kamu, CR mungkin tidak dapat memperoleh menara keabadian dan meminta Elux untuk menghidupkan aku kembali, jawab Long Hao Shen. Di masa lalu, ketika Long Hao Shen bertemu dengan Ye Xiaolei di surga ilusi, aura ahli nujumnya menemui tingkat penolakan tertentu dari Ye Xiaolei. Namun, dia adalah Sion of Light, jadi Ye Xiaolei pada akhirnya telah membuat perjanjian dengannya. Perjanjian ini disebut dengan saling membantu. Perjanjian itu memungkinkan mereka untuk merasakan auranya satu sama lain. Jika salah satu dari mereka dalam bahaya, yang lain dapat membantu mereka. Dalam 2 kali terakhir Ye Xiaolei telah membantu Long Hao Shen, itu untuk menyembuhkannya dan menstabilkan lukanya, karena dia tidak mahir dalam pertempuran. Sekarang Long Hao Shen akhirnya membalas budinya ketika Ye Xiaolei menghadapi bahaya terbesarnya. Dia juga telah membawanya ke tempat yang aman. Ada noda kesedihan di mata Ye Xiaolei. Dia melihat sekelilingnya, dan tiba-tiba saja mengatakan sesuatu yang mengejutkan Long Hao Shen. Tidak peduli betapa bagusnya tempat ini bukanlah rumahku, aku tidak termasuk dalam dunia ini. Long Hao Shen, aku ingin menjadi tungku spiritualmu, ucap Ye Xiaolei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.